Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dan masih bisa belajar mata pelajaran fikih dengan saya Sri Juliati sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Hafifah Adityasari, Abidin Ghaffar Harahap, Fauzan Ibnu Wijayah, Nadila Hasibuan, dan Putri Ismi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian fikih, ushul fikih, dan objek fikih serta ushul fikih. Sebelum kita mempelajari fikih, kita harus tahu dulu nih, apa sih hubungan antara fikih dan ushul fikih. Nah, setelah kita tahu tentang ushul fikih, barulah kita mempelajari lebih dalam mengenai fikih. Ushul fikih adalah metode atau bisa dikatakan jalan tengah agar kita bisa mendalami ilmu hukum Islam, yaitu fikih. Jika diibaratkan dengan sebuah pohon, maka Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, ilmu sorof, ilmu tafsir, dan ilmu usul, bahkan yang lain-lain, itu diibaratkan adalah akar dari sebuah pohon tersebut. Dan usul fikih adalah batang dari pohon tersebut, dan fikih adalah cabang-cabang dari pohon tersebut. Nah, tujuan kita mempelajari usul fikih adalah agar memperdalam apa itu hukum-hukum Islam, karena hukum Islam atau fikih ini berkembang sepanjang zaman. Sedangkan kalau usul fikih itu adalah teori agar bisa menghasilkan hukum-hukum baru yang bersifat furu'iyah agar umat muslim tidak tersesat dan tidak meninggalkan ketentuannya sebagai umat muslim. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mempelajari apa itu fikih dan usul fikih. Berikut penjelasannya dari rekan-rekan saya. Pengertian fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa Arab berasal dari 3 dasar kata, yaitu faqaha yafqahu faqahan, yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, yang artinya fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terpercaya. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum syara adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya, namun tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Di sini haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. Dua, pengertian ushul fikih. Ditinjau secara bahasa terdiri dari 2 suku kata, yaitu ushul dan fikih. Kata ushul ialah bentuk jamak dari kata al-ash yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Adapun kata al-fiqh bagaimana berarti paham atau mengerti secara mendalam. Ushul fikih merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi yang tidak hanya untuk memahami hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah.
Objek pembahasan ilmu fikih. 1. Objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang furu dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Dari sini pula muncul istilah ibadah maddah dan ibadah ghairu maddah. Ibadah maddah adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat dan pelaksanaan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ibadah ghairu maddah adalah ibadah yang sifat, bentuk, kaifat, dan waktunya tidak dijelaskan secara terperinci. Namun Al-Quran dan hadis hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan tinggi untuk mengerjakan suatu kebajikan dan amal soleh. Selanjutnya dalam ilmu fikih dibahas juga permasalahan ukubah. Ukubah yang berkaitan dengan tindakan pidana atau kejahatan sanksi serta hukumnya, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat-syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum yang nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis kajiannya berkaitan sebagai berikut. Pertama, lafaz nas dari segi bentuknya. Kedua, lafaz nas dari segi cangkupan maknanya. Ketiga, lafaz nas dari dilalanya. Keempat, lafaz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya, serta dari macam-macam tingkatannya. Kelima, lafaz nas dari penggunaannya. Keenam, hukum syar'ah dalam kaitannya dengan makna hukum-hukum, pembagian hukum-hukum dan objek serta objek hukum. Dalil-dalil ijtihadiyah ini merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Dalil-dalil tersebut seperti al-ijma', al-qiyas, al-istihsan, al-maslahah marsalah, al-istishab, sudah zariah, al-quruf, syar'u man qoblan, mashab sahabi.